Kami di TNI, Mbak, jelas kami terikat erat dengan kebangsaan dan Pancasila. Kalau di Sabta Marga itu jelas Sabta Marga kami. Yang kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Itu diucapkan terus-menerus setiap minggu dan seterusnya. Dan ini tentunya menjadi arah bagi kami TNI itu yang tadi disampaikan Pak Mahfud MD juga, kami sampaikan juga pada waktu acara tasakuran di kantor PWI, bagaimana kita semua komponen bangsa ini punya kontribusi, ya, baik wartawan, tentara, para santri, kelompok-kelompok baik non-muslim, ya, kemudian suku yang lain ikut berkontribusi betul. Nah, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kalau perlu kita juga bukan hanya bertanggung jawab, tapi berani mengambil tanggung jawab. Ini yang dilakukan Pak Amir Mahmud sekarang. Beliau ya wartawan tapi berani mengambil tanggung jawab untuk terus secara konsisten menguatkan semangat kebangsaan. Kami di TNI, pimpinan kami semua menyadari bahwasanya perang itu ada dua, Mbak. Perang itu perang terbuka dan perang tertutup. Perang terbuka itu perang fisik ini, seperti yang jadi di Ukraina, yang dimana itu perang fisik. Nah, jadi ada yang namanya perang tertutup. Nah, inilah yang justru berbahaya. Karena perang tertutup itu yang menjadi targetnya adalah pola pikir, Pak. Pola pikir warga negara. Kita nggak kerasa tiba-tiba warga negara kita, loh kok jadi radikal. Loh warga negara kita kok sekarang tiba-tiba menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, dan antar golongan mementingkan dirinya sendiri dan tidak menghormati kelompok yang lain. Itu tidak terasa. Generasi muda kita, pola pikirnya bergeser menjadi individualis, bergeser ke arah kapitalis, liberalis, dan seterusnya. Inilah yang harus kita sadari bersama. Makanya TNI itu sesuai yang didoktrin diberikan oleh senior kami Jenderal Ahana Sution, tentara itu bukan cuma pemanggul senjata, tetapi tentara itu juga pemanggul ideologi. Nah, itulah yang terus-menerus mengapa TNI itu dimanapun berada selalu berusaha mengajak masyarakat untuk menguatkan semangat kebangsaan. Kemudian kita sadari saat ini mulai dari awal dulu tadi disampaikan oleh Gus Yazid, Pancasila ini terus terancam, ya, baik dari komunisme, ya, radikal kanan dan seterusnya. Nah, inilah tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, menjadi tanggung jawab bersama. Kami di TNI menyadari pertahanan negara ini diselenggarakan sesuai dengan undang-undang dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi bersama-sama dengan rakyat seluruhnya menjadi satu untuk mempertahankan negara. Nah, tapi bagaimana kita bisa bertahan bersama-sama kalau kita tidak disatukan dengan satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Tahun 1948 terjadi perpecahan ideologi, ya, komunisme, kemudian ada DITI, tadi disampaikan oleh Gus Yazid. Akhirnya pertahanan kita lemah, Pak. Kita tidak mampu menahan sapuan agresi militer Belanda kedua tahun 1948 karena kita terpecah-pecah. Ada yang komunis, ada yang ikut radikalis DITI, ada yang nasionalis lemah. Akhirnya kita terbirit-birit, akhirnya bergerilya. Walaupun alhamdulillah kembali lagi dengan pertahanan rakyat semesta kita berhasil menang, kan begitu. Tahun 65 demikian juga, ya, karena ideologi kita terbelah, kita mengalami krisis stabilitas yang luar biasa. Nah, inilah makanya kami menyadari betul TNI, mari kita terus menguatkan kesatuan ideologi kita, Pancasila. Menjadi ideologi tadi sudah sampaikan secara panjang lebar, ini memang ideologi yang cocok paling benar, ya, untuk bangsa Indonesia, karena itu dibuat oleh para pendiri bangsa yang jelas-jelas telah membuktikan ketulusan pengorbanannya untuk bangsa Indonesia. Kalau ideologi yang lain itu kan, adik-adik mahasiswa, jangan mudah tergoda oleh ideologi bangsa lain, yang dibuat oleh bangsa lain. Komunisme itu buatan luar,
Nggih, khilafah itu buatan luar. Kita harus mencintai ideologi Pancasila yang dibuat oleh asli orang-orang Indonesia, para pendiri bangsa yang secara nyata ya berkorban untuk bangsa Indonesia. Terkait kampus kebangsaan tentunya ini menjadi tantangan kita bersama, Pak. Jadi Pancasila itu tidak bisa kita selama ini hanya jadi teori-teori saja, hanya jadi pengetahuan-pengetahuan saja. Apalagi kadang nilai-nilainya itu diperdebatkan, ya toh, ditafsiri saja, ditafsiri ini begini Pancasila ini, tapi enggak, apa yang kurang? Pengamalannya. Jadi Pancasila itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kami dibantu rekan-rekan ini, ada Pak Robani ya di Semarang ini, Kodim Semarang Pak, membentuk kampung-kampung Pancasila. Maksudnya apa? Kita berharap masyarakat itu praktek nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kampungnya. Di Semarang ini sudah terbentuk 25 kampung Pak. Jadi masyarakat kita ajak praktek toleransi. Toleransi jangan cuma diucap-ucapkan saja. Toleransi yuk mari kita praktekkan. Saudara kita berhari raya, kita ucapkan selamat hari raya. Kita beribadah dengan tertib, ya toh, kita hormati dan seterusnya, dan harus dipraktekkan, jangan cuma ditori-torikan. Nah, terkait itu juga kampus kebangsaan, ya kami mengajak tentunya adik-adik mahasiswa, Pak Rektor, dalam hal ini kami sudah banyak berdiskusi tadi, monggo di kampus ini kita praktekkan nilai-nilai Pancasila, ya. Ketuhanan kita praktekkan, nilai-nilai toleransi kita praktekkan. Adik-adik mahasiswa, prakteklah tolong menolong dengan kawan-kawannya. Saling hormat menghormati, harga menghargai. Kemanusiaan itu, ya, orang yang Pancasilais itu adalah orang yang manusiawi. Suka memanusiakan manusia, kan begitu, ya toh. Kita jangan bilang kita manusiawi kalau kita enggak memanusiakan manusia. Berarti artinya ya kalau ada orang berbeda keyakinan ya kita hormati. Orang berbeda pendapat kita hormati, kita hargai. Kita tidak meremehkan harkat martabat orang lain. Dan seterusnya. Semangat persatuan kita praktekkan. Di kampus jangan suka gontok-gontokan. Jangan suka musuh-musuhan. Jangan suka membenci-benci. Dipraktekkan. Bagaimana kalau ada permasalahan, ya diselesaikan secara damai, kan begitu. Jadi nilai Pancasila salah satunya praktek suka mendamaikan. Jangan suka ngompor-ngompori, kan gitu nggih. Gitu. Musyawarah mufakat, ya, sila keempat. Bagaimana ya kita harus bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, ya. Kemudian hikmat permusyawaratan, berdasarkan hikmat. Hikmat itu apa? Hukum. Jadi Pancasila itu orang yang Pancasilais, adik-adik mahasiswa adalah orang-orang yang taat hukum. Gitu. Bukan dengan mudah melanggar hukum, baik hukum positif maupun hukum lingkungan, hukum adat, peraturan lalu lintas. Jadi itu harus dipraktekkan, ya toh. Mahasiswa yang di kampus kebangsaan harus taat berlalu lintas, ya, taat aturan kampus dan seterusnya dan seterusnya. Berkeadilan sosial dipraktekkan, ya kan? Bagaimana kita, ya toh, saling menolong, ya, peduli dengan lingkungan kita. Saat ini ada saudara kita di Turki, ya toh, di Turki sedang ada bencana. Bagaimana? Ya, kita juga turut serta membantu. Ada bencana di Papua dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kampus kebangsaan ini dalam hal ini kami mengajak konsepnya adalah praktek nilai-nilai Pancasila, ya, dipraktekkan secara nyata, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita betul-betul paham nilai Pancasila kalau kita sudah mengamalkannya. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dandim, Pak Honi Havana. Karena itu betul, kita juga kaget tuh Mbak, data itu survei BIN terhadap 7 universitas besar, 39% mahasiswa itu terpapar radikalisme. Bayangkan, demikian besarnya. Makanya tadi Mas Haris, benar Mas, harusnya kampus itu adalah laboratorium intelektual, kan gitu. Nah tapi letaknya di mana laboratorium intelektual ini kok bisa mahasiswa terpapar 39%? Bayangkan itu, harusnya kalau laboratorium intelektual itu kan
berpikirnya betul menelaah secara gamblang, menelaah secara akademis, kan begitu. Contoh ini orang-orang yang radikal kan memasukkannya kan begitu. Katanya Pancasila itu togut katanya, ya kan. Nah coba itu harusnya kan dimasukkan dong ke laboratorium intelektual. Bener nggak Pancasila itu togut? Togut itu apa? Togut itu bahasa Arab, katanya melampaui batas. Loh sekarang diceklah, apakah berketuhanan itu melampaui batas? Mas Aris, mboten nggih? Kemanusiaan, tolong menolong, apakah melampaui batas? Nggih mboten. Menjaga persatuan, menjaga perdamaian, apakah togut? Kan tidak. Bermusyawarah, apakah togut? Mboten. Berkeadilan sosial, apakah melampaui batas? Ya tidak. Justru orang-orang yang menyampaikan Pancasila itu togut, ya dia itu sendiri yang togut karena dia memfitnah Pancasila, berarti perilakunya melampaui batas kebenaran dan keadilan. Nah itu harusnya laboratorium panjenengan itu, laboratorium intelektual itu dipakai betul dong akalnya, gitu. Jadi narasi-narasi orang-orang radikal yang menyusup di kampus dicek dulu, bener enggak kan begitu, ya kan? Kita di orang-orang radikal itu mengajari berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Ini orang kelompokku salah katanya gitu. Coba dicek bener enggak seperti itu. Padahal Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Bahkan cek di Al-Quran, cek ini akademis kita berpikir. Apakah ada di Al-Quran itu berbunyi rahmatan lil islamin? Boten nonton Romo. Yang ada rahmatan lil alamin. Mencintai sesama, artinya sesama ini berarti universal, berarti ya yang Kristen, ya yang Hindu, yang Buddha, yang Jawa, yang Sunda, yang Chinese, berarti kita universal, rahmatan lil alamin. Itu dong laboratorium intelektual harusnya seperti itu, ya kan, menimbang betul secara akal berdasarkan bukti-bukti yang valid. Jangan malah kebalik, sekarang kampus menjadi doktriner, diisi oleh orang-orang yang radikal itu mencuci otak akhirnya jadi doktrinal, padahal harusnya betul-betul menggunakan kemampuan akal kita kan gitu. Nah yang kedua terkait sosial media Mbak, mungkin kita tidak ada pilihan lain Romo, mohon izin para senior-senior ini, kita harus turun ke sosial media gitu. Ini saya tampilkan akun saya ini bukan saya mau nyuruh follow, bukan. Tapi saya menyampaikan ya bahwasanya sosial media era digital ini adalah era perebutan ruang dan waktu. Kalau kita ini yang nasionalis, yang Pancasilais, yang mencintai kebangsaan tidak turun ke sosial media, maka sosial media ini akan dipenuhi oleh konten-kontennya orang radikalis. Maka monggo, nggih panjenengan-panjenengan yang ya mungkin gitu ngetik WA aja kelemun-kelemun kan gitu karena udah berkacamata, tapi monggo dipaksa ikutlah di Instagram, ikutlah di TikTok. Karena adik-adik mahasiswa ini coba dicek HP-nya itu ada TikTok-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-nya, ada aplikasi yang lain. Artinya apa? Mari kita merebut ruang dan waktu itu. Jangan kita biarkan ruang dan waktu di sosial media itu dipenuhi oleh orang-orang radikalis tadi yang disampaikan oleh Gus Yazid tadi, HTI dan FPI, kan begitu. Saya juga enggak takut-takut Gus Yazid saya nyampaikan kan begitu. Gitu, karena sekali lagi gitu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk supaya mencegah ya merambahnya virus-virus radikalisme yang jelas-jelas menurut saya berlawanan dengan akal dan akhlak kita sebagai manusia Indonesia dan manusia yang beragama. Itu saja, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Honi.